Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Semoga ya malam hari ini gitu teman-teman ya, kalian semua dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan sukses semua. Amin. Mantap jiwa ya. Sebelumnya ya tetap ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Tetap secangkir kopi harus selalu ada ya kawan-kawanku semua ya. Asik ya. Untuk menemani kesempatan di malam hari ini teman-teman ya. Nah, untuk malam hari ini mungkin dari sebagian teman-teman ya melihat price-nya Bitcoin itu kan ada sedikit koreksi lah ya. Mungkin hari ini dompet kalian udah mulai susah gitu ya untuk dilipat gitu karena udah mungkin cuan ya, asik. Oke ya. Terus kalau kita lihat untuk Ethereum teman-teman masih strong ya. Price target Ethereum mungkin dalam ya waktu dekat bisa ke area 2000 dolaran lah ya. Syukur-syukur malam hari ini, dan syukur-syukur Bitcoin malam hari ini bisa jebol di area 95.000 something teman-teman ya. Kalau itu jebol maka kita melihat Bitcoin bakal ke area 100 ribuan. Amin. Ya, kalau kita lihat juga teman-teman ya, altcoin juga mengalami kinerja yang cukup mantap jiwa ya. Jangan lupa kawan ya untuk taking profit, jangan terlalu tamak juga ya. Takutnya nanti dibanting lagi ya, seharusnya kita profit malah nggak jadi profit kan gitu. Nah, kesempatan malam hari ini teman-teman ya, kita akan membahas salah satu airdrop bot tele lagi karena permintaan dari beberapa rekan-rekan semua, Bang tolong bahasin lagi dong ya, saya masih belum paham dan kapan terjadi distribusi token ya, perkiraan harga berapa gitu kan. Oke, kita bahas teman-teman untuk Bloom. Nah, untuk Bloom sendiri sebenarnya teman-teman ya, sebenarnya dia udah ada triggernya di CoinMarketCap. Ini udah cukup lama sih, tapi kan untuk total supply, circulating supply dan sebagainya kan belum, karena memang tokenomic daripada Bloom juga belum keluar ya. Nanti kalau tokenomicnya keluar teman-teman, semoga saja bukan hanya tokenomic bodong ya, dalam tanda kutip adalah kan saat ini banyak tuh airdrop yang ngeluarin tokenomic tapi total supply-nya nggak ada gitu kan. Nah, semoga saja teman-teman ya, belum saat ngeluarin tokenomicnya sekalian dengan total supply-nya berapa alokasi buat komunitas, tim ya, pengembang dan sebagainya dipersentasekan gitu ya. Mantap jiwa. Dan di sini teman-teman ya, ada beberapa rumor yang cukup ramai, cukup hype di sosial media, terutama di X teman-teman ya. Dimana di sini rumor yang berkembang adalah bahwa Bloom adalah pendiri Paus. Oke, seberapa benar hal ini gitu ya. Jadi menurut kalian persentase kebenaran isu ini berapa persen ya? Jadi ada isu yang mengatakan bahwasanya Bloom itu adalah pendiri daripada Paus dengan menyertakan salah satu PDF ya teman-teman, yang dimana di sini Paus list paper ya. Terus di sini year of birth ya, pada 9 April 2025, owner. Nah, di sini ada owner teman-teman ya. Ada owner ID bloom.io ya, ini teman-teman. Nah, entah ini benar atau enggak kita belum tahu juga ya, nanti saya ulik-ulik lagi informasinya apakah ini valid atau tidak. Kalau valid ya kenapa ya pos ini harganya hancur gitu teman-teman ya. Seperti itu. Oke, ini adalah total check-in saya ya teman-teman dalam kurang lebih 270 hari di Bloom gitu kan. Udah cukup lama bro. Oke, jadi di sini ya mau berhenti juga nanggung gitu teman-teman, dalam tanda kutip adalah ya tinggal menghitung apa ya, hari lah, kurang lebih ya sekitar 70 harian lah ya teman-teman, kita ambil segitu ya. Kurang lebih 70 harian kita akan mendapat informasi nih, mungkin dengan statement TGE ya. Karena untuk syarat eligible kan udah dikeluarin gitu kan. Terus roadmap untuk TGE juga udah dikeluarin. Jadi banyak yang bilang masih garap Bang, masih ya, tanggung kepala tanggung juga, bentar lagi mau apa ya, bisa dikatakan mau selesai gitu kan. Nah, jadi untuk saat ini teman-teman ya, kita memang dibutuhkan tuh ya meme point. Nah, di sini meme point saya hanya 1.500. Loh, kan ada tax yang 3.000 Bang. Yes ya, ada tax yang 3.000 teman-teman. Oke ya. Jadi ada yang ngerjain tax tersebut, ada yang langsung bisa diklaim ya, ada yang muter-muternya sampai sekarang belum diklaim. Contohnya saya ini ya. Saya trading tersebut teman-teman ya, wallet saya yang saya konekkan ke mana? Ke Bloom sudah saya import di membotnya teman-teman ya, buat perdagangan Bloom tersebut. Cuman transaksi saya di situ ya masih muter-muter aja, belum bisa diklaim. Nanti kalau udah bisa diklaim berarti saya memiliki sekitar
4.500-an meme point ya. Oke, untuk leaderboard daripada si Bloom teman-teman, ugal-ugalan juga ratusan juta meme point teman-teman ya. Apakah kita akan dapat ampasnya atau kita akan dapat JP-nya? Semoga saja ya, ya tidak ampas, ya kalaupun tidak JP ya di tengah-tengah gitu teman-teman. Amin, semoga ya. Nah, beberapa waktu yang lalu, Bloom kan sempat mengungkapkan tuh ya persyaratan TGE dan peta jalan untuk kuartal kedua sampai kuartal ketiga. Oke, jadi di sini ada beberapa poin penting yang perlu kita ketahui teman-teman ya. Dimana di sini ya kalau kita lihat dari peta jalan, nah ini ya peningkatan platform tambahan. Oke, jadi di sini teman-teman ya untuk kuartal kedua yaitu kan TGE airdrop kriteria. Nah, airdrop kriteria ini udah token utility ya atau utilitasnya teman-teman dan token tokenomiknya. Ini belum ya token utility-nya dan tokenomiknya. Oke. Kemungkinan token utility-nya nanti teman-teman itu adalah mengacu pada utilitas token dalam ekosistem Bloom ya. Token Bloom akan memiliki fungsi khusus dalam ekosistem platformnya teman-teman ya. Konteks khusus Anda ya teman-teman ya. Jadi mengurangi biaya perdagangan untuk pemegang token. Oke ya. Semisal nih kalian punya Bloom gitu kan, kalian pegang di DEX-nya Bloom kayak gitu ya. Kalian buy and sell di situ mungkin akan ada potongan dari fee gitu teman-teman ya. Oke, itu fungsi daripada si Bloom yang pertama. Yang kedua, aktivitas partisipasi dalam distribusi Launchpad dan Launchpool. Nah, kalau kalian pernah ikut Launchpool-nya daripada si Binance gitu teman-teman ya, kalian kan nge-hold daripada token BNB ya kan. Seberapa banyak yang kalian hold, nanti kalian akan mendapatkan reward dalam token yang ada event Launchpool-nya di Binance gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Atau pengguna Max Global. Max Global juga ada Launchpad-nya ya teman-teman ya. Kurang lebih ya mekanisme sama seperti itu. Jadi fungsi daripada token asli platform tersebut ya kurang lebih digunakan seperti itu ya. Terus di sini teman-teman ya rencana pengembangan Qi2, Qi3 dan tahun 2025 ya. Jadi agen EI akan mengotomatiskan dan mengoptimalkan beberapa proses utama seperti otomatis pembuatan token, promosi lintas platform, kemampuan analisa pasar, ya sistem perdagangan otomatis dan manajemen platform cerdas ya. Jadi ada ekspansi juga dalam platform di luar Telegram. Nah, jadi perusahaan akan memperluas layanan melampaui format aplikasi mini Telegram saat ini dengan peluncuran token berbasis web khusus dengan kemampuan multi chain teman-teman ya. Aplikasi seluruh Bloom yang berdiri sendiri, integrasi DEX yang diperluas dan fungsionalitas perdagangan perpetual atau ya kayak kalau di mana ya, kalau di exchange itu kan kayak ada pause perpetual ya kan, not perpetual, Bitcoin perpetual, kurang lebih nanti mekanismenya seperti itu ya teman-teman ya. Dan di sini masih ada beberapa poin. Integrasi Sol Memped di Bloom ini udah teman-teman ya. Sistem dompet semi penahanan untuk TON dan Solana, dukungan untuk rantai EVM ya teman-teman ya, untuk peluncuran dan perdagangan token dimulai dengan rantai BNB, implementasi dompet MPC dan abstraksi akun ya, fitur abstraksi rantai. Nah, jadi di sini teman-teman ya peningkatan platform tambahan itu ada seperti implementasi dompet semi penahanan, pengembangan terminal perdagangan tingkat lanjut ya, integrasi jalur masuk dan keluar fiat ya, oke. Terminal perdagangan yang ditingkatkan ya, itu aplikasi Telegram Mini teman-teman ya. Jadi di sini kan roadmapnya udah jelas teman-teman, tapi masih ada yang salah juga. Jadi di sini sempat perlu kita luruskan juga ya. Kuartal kedua 2025 itu kan TGE airdrop kriteria ya, token utility and tokenomic. Oke. Jadi nanti teman-teman listing ya itu tetap akan terjadi pada kuartal kedua ini ya, kalau kita mengacu pada roadmapnya ini ya. Pada kuartal kedua ini akan terjadi pelistingan token Bloom ya, atau TGE, token generation event. Oke. Cuman kan saat ini baru ada announcement tentang airdrop kriteria ya kan. Kita menunggu nih untuk token utility-nya ya, dan kita akan menunggu juga nih dari tokenomiknya. Habis ini keluar semua baru token generation event. Nah, yang jadi pertanyaan atau salah kaprah adalah di mana pada kuartal ketiga ini kan ada Bloom listing token project ya, to our DEX and Ether product. Nah,
Ada yang spekulasi, ada yang berpikir bahwasanya Bloom itu akan listing pada kuartal ketiga karena di sini ada tulisan Bloom listing token gitu ya kan. Jadi sebenarnya Bloom listing token project ini teman-teman ya, project-project ya yang apa ya, bisa dikatakan token-token baru lah ya yang akan listing ke dalam DEX-nya si Bloom. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi bukan Bloom listing pada kuartal ketiga, tapi token-token yang akan listing ke dalam DEX-nya Bloom. Kurang lebih seperti itu ya. Ya, semoga saja nanti teman-teman harga daripada Bloom tidak mengecewakan. Kalau kita melihat dari utility tokennya ya, kita melihat rencana pengembangannya teman-teman ya, arahnya mau dibawa kemana, oke. Sebenarnya Bloom ini cukup bagus ya, cukup bagus teman-teman ya. Dan ya semoga saja nanti supply-nya itu nggak lebih dari 10 miliar teman-teman ya. Kalau supply-nya lebih dari 10 miliar ya mungkin harganya akan murah. Tapi kalau supply-nya di bawah 10 miliar kan saya kira circulating supply-nya nanti nggak 100% ya. Mungkin harganya bisa lah ya di area 0,5 sampai 1 dolar gitu teman-teman. Oke, kalau supply-nya sedikit. Semoga saja ya. Tetap semangat dan salam cuan.